Ketemu lagi dengan saya Dan Purnama, teknisi Jaya Agung. Untuk kali ini saya mau memperkenalkan sealing mesin ya, dengan kapasitas heavy duty. Dengan kapasitas heavy duty untuk industri ya, home industry, atau untuk buat main kitchen ya, untuk di pusat. Untuk yang ini mereknya kita pakai Wirapek ya. Dia udah berupa digital semua. Kemudian ada tombol-tombolnya, ada pressure gauge-nya seperti ini. Kemudian plug powernya ya, plug powernya kita pakai seperti ini. Segitiga, kemudian kita colokkan. Kemudian yang biasa ada di pasaran untuk kaca transparannya biasanya warnanya putih. Kebetulan ini warnanya agak dominan ya, semi biru-biru laut ini. Tapi untuk kondisi barangnya sih kurang lebih sama ya kan. Kemudian kita spillkan ya, ini tombol powernya atau di mana nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian kita dari belakang dulu. Untuk di bagian belakang, plug AC-nya ada di belakang ya. Kita tinggal gini aja, pas kita colok aja, sama seperti kayak plug AC-nya komputer ya. Kemudian di belakang ini ada indikator oil. Oilnya ini ketika ini ada max, ada min, ada minimum ya. Jangan lebih dari maksimum, karena apa? Nanti kalau maksimum oilnya akan keluar dari mesin vakum tersebut. Biasanya nanti netes-netes di bagian sela bawah ini, atau kadang-kadang bisa ikut kehisap atau ke discharge ya di dalam ini, kedorong di chambernya. Kemudian ini wattnya, serinya ya Wirapek. Kemudian AVC 260T1A ya, single pass 220, frekuensinya 50 GHz. Untuk kapasitas wattnya dia sekitar 4 ya, kalau di nameplate-nya sekitar 0,48 kW ya, sekitar 480 watt, kurang lebih ya 500 sampai 600-an ya. Oke, lanjut lagi. Di sisi sebelah kanan ada tombol power ya, berupa saklar switch on off ya, ada di sebelah kanan. Kalau dari depan unit ada di sebelah kanan. Kalau posisi naik dia off, posisi kanan ada angka tulisan 1 itu dia posisi on. Ini kita coba, kita on kan. Dan ini kita bisa setting ya, sesuai dengan kita adjust sesuai dengan keinginan kita. Untuk timingnya, timing vakumnya, sealingnya sama coolingnya, tergantung dari apa yang akan kita vakum dan kita sealing ya, jenis kertasnya atau mungkin PE atau PP atau dan sejenisnya seperti itu. Jadi untuk ketebalan pun juga nanti bisa diperkirakan ya, untuk sealing coolingnya bisa menentukan hasil terbaik untuk hasil sealingnya ya, paling bagusnya. Kemudian ini programnya ada di posisi 5 ya, ada 5 program ya, P1, P2, P3, P4, P5. Kalau dari bawaan pabrik dia tersetting kalau mulai dari P1 ini paling istilahnya paling cepat ya, P2 agak naik lagi, P3 sama waktunya lebih tambah lagi sampai yang paling lama P5. Tapi kita bisa atur secara manual ya, misal ini contoh kita tekan P5 ya, kemudian kita tekan set. Nah posisi vakum ini kita bisa setting sampai ini kurang lebih 100 ya, mungkin 99 paling mentok ya, second ya, bukan menit ya. Jadi ketika jarum pressure gauge-nya ini sudah menunjukkan ke warna hijau, dia sudah paling vakum ya, sudah suctionnya udah paling penuh. Dan ini bisa di adjust, bisa diatur sesuai dengan yang kita. Kalau misalkan kita butuh vakum sealer yang tidak terlalu vakum banget, mungkin bisa di angka 0,08 di warna kuning atau di warna hijau, agak turun satu baris boleh. Jadi bisa dimatikan, dan itu pun settingannya harus ini ya, harus manual. Jadi ketika prosesnya sudah dirasa tidak terlalu vakum banget, bisa disetting timingnya untuk diturunkan aja, enggak terlalu banyak. Kemudian kita geser lagi, kita tekan set lagi. Ini untuk sealingnya ini pemanas ya, untuk menutup sambungan antara plastik sama plastik. Kemudian kalau cooling ini baru dia ngisap udaranya, untuk masukkan udara masuk keluar. Kemudian untuk emergency stop ini kalau misalkan tombol keempat ini tidak berfungsi ataupun ada terjadi kendala di mesin ya, contohnya seperti ini. Kita kembalikan lagi. Oke, kita bikin P1 aja ya, biar enggak terlalu lama. Prosesnya seperti ini, kita tutup. Jangan lupa pengunci safety-nya, biar kalau udah selesai dia nggak akan buka otomatis lah. Sekiranya ini sudah cukup ya, di angka hijau
kita bisa emergency stop, dia akan otomatis berhenti ya, jadi tidak perlu sampai menunggu dia berhenti, atau karena mungkin kita salah mau packaging mau apa, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi sebelum sealing, sebelum ditutup plastiknya, kita tekan stop, dia akan berhenti. Oke, selanjutnya kita coba tester ya. Oke, plastiknya ya, positioning plastik ini harus dirapikan ya, sesuai dengan ini ya. Jangan sampai mungkin sekian atau apa, mungkin pengen menghemat plastik, nggak boleh segini, harus lebih dari ini. Karena apa? Biar hasilnya bagus. Kalau misalkan ini memang kelebihan, itu bisa kita potong pakai cutter atau gunting. Yang penting ini posisinya harus seperti ini, biar hasilnya biar lebih maksimal. Oke, kita lanjut, kita tutup. Iya, kita kunci, kita tunggu. Ada timer countdown-nya ya, dia menghitung mundur sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Kita tunggu sampai dia benar-benar vakum ya, pressure gauge-nya menunjukkan benar-benar vakum deh, dan kita tunggu sampai selesai proses. Dan ini dilengkapi dengan digital ya, jadi ada hitungan mundurnya juga, jadi kita bisa tahu dia proses atau sudah finishing. Nah, ini proses sealing, nah ini proses cooling. Oke, kalau tutup unitnya udah terbuka dikit, berarti tandanya udah selesai ya, udah finish dia. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah tervakum ya, tervakum dengan bersih, kemudian sealingnya juga rapi banget. Kemudian kalau memang ada pertanyaan, kalau misalkan sealingnya kurang bagus ya kita tambahin secara manual timernya. Kalau ini kan bawaan pabrik kan kurang lebih 3 detik ya. Jadi kalau memang plastiknya tebal, jadi kalau misalkan hasil sealingnya ini kurang bagus, ini tidak bisa tervakum dengan sempurna, kemudian ini bisa dilepas ke gini, tinggal kita manual aja. Kita tombolnya seperti tadi, misalnya di angka 42 nih, terus kemudian kita tekan set lagi sampai ke arah sealing. Nah, arah sealing kemudian dinaikkan kita dengan tombol up ya, untuk menaikkan angkanya ya, timernya ya. Kita bisa naikkan ini dengan secara manual, kemudian tekan set lagi sampai dia keluar tulisan exit. Ini sudah bisa dipakai, kemudian dicoba lagi. Jika kalau memang terlalu panas, hasil sealingnya kurang bagus, lengket, kita kurangi. Jadi kita harus menentukan sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan bahan material yang akan dipakai, plastiknya entah PE atau PP atau sejenisnya, dan mungkin ketebalan juga kita harus pikirkan itu biar tidak terjadi kesalahan waktu sealing. Karena kalau proses setting ini kurang pas, kurang cocok dengan jenis plastiknya, jadi kalau hasil sealing ini kurang pas ya, mungkin terlalu lembek atau apa, jadi settingannya ini harus sesuai dengan jenis plastiknya, PE atau PP atau apa, ketebalannya berapa itu, jadi harus kita sesuaikan. Jadi tidak asal, karena apa, nanti mengganggu performanya mesin ini juga, karena kalau tidak sesuai dengan speknya, dia tidak akan bekerja dengan maksimal seperti itu. Kemudian di dalam ini ya sering dibersihkan ya, pakai kanebo aja. Setelah vakum itu proses, mungkin ada air, sisa dari minyak atau apa, dilap aja pakai kanebo ya. Dan ini sering dibersihkan. Kalau bisa, ini biasanya tertutup dengan debu atau apa, biasanya dia menutup. Ini kan orang sirkulasinya buat cooling ya, buat proses setelah vakum, pakai kayu aja dilepang di tusuk-tusuk itu, dilap biasa. Kemudian ini juga, dan ini juga bisa dilepas ya. Kalaupun ini nanti ada bermasalah, robek apa, ini bisa dilepas, ini bisa ditarik. Dan kalau nanti hasilnya ini kurang bagus sealingnya, berarti ini juga ada yang luka. Kalau enggak gitu, bagian heaternya itu harus dicek ya. Nanti bisa kontak ke kami. Sekian dulu ya dari kami konten untuk vakum mesin ya, yang ini kelas heavy duty, bisa buat untuk pabrik juga bisa, untuk industri juga bisa, cocok ini untuk pengepakan yang secara cepat ya, tanpa harus kita ada beberapa orang, cukup 1 SDM aja udah cukup untuk pegang, jadi operator untuk mesin ini. Sekian penjelasan saya, selamat